Ya, pemirsa, kasus COVID-19 di Jawa Timur dalam beberapa waktu belakangan melesat tinggi. Surabaya diyakini sebagai epicentrum penyebaran COVID-19 di wilayah Jawa Timur. Apa sebetulnya penyebab angka kasus COVID-19 ini terus meningkat dan apa saja upaya dari gugus tugas Jawa Timur untuk menurunkan tingkat penularannya? Untuk membahasnya, saya sudah terhubung dengan Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur, Bapak Joni Wahyu Hadi. Pak Joni, selamat sore. Selamat sore, Bu. Pak Joni, pernyataan Anda sebelumnya menyebutkan bahwa Surabaya ini bisa menjadi seperti kota Wuhan di Tiongkok. Kenapa Pak Anda katakan demikian? Iya, jadi itu sebetulnya kita tujukan supaya masyarakat lebih disiplin. Karena di sini berapapun yang kita upayakan, rumah sakit diperbesar, kemampuan untuk merawat COVID, didirikan rumah sakit lapangan yang disupport oleh gugus tugas pusat, disupport oleh para Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, dan semuanya, itu tidak akan pernah cukup kalau masyarakat tidak disiplin. Disiplin untuk apa? Disiplin untuk menghentikan penularan COVID-19 dengan cara orang yang terinfeksi ataupun carrier itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menjalar ke yang lain. Dengan upaya-upaya physical distancing, social distancing, cuci tangan, memakai masker. Karena viral pandemi itu cuma itu pencegahannya. Kalau kita tidak disiplin untuk melakukan protokol kesehatan, tidak akan pernah bisa ditangani. Pak Joni, jadi menurut Anda sebetulnya penyebab utama dari lonjakan kasus di Jawa Timur itu lebih kepada masyarakat yang tidak disiplin atau memang karena pengetesannya semakin masif, Pak? Ya, jadi kalau toh pengetesan semakin masif itu betul karena kita semuanya, pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, semuanya berupaya untuk melakukan identifikasi siapa yang sakit dengan melakukan tes-tes laboratorium. Ya. Tetapi kalau misalkan tes-tes laboratorium yang kita lakukan itu tidak ada penambahan case, tidak ada penambahan klaster, ya naiknya tidak seperti sekarang ini. Naiknya ini kan tajam, eksponensial. Ya. Dari beberapa konsultasi kita dengan para epidemiolog, ini kenaikannya memang sangat tajam. Dan kenaikan sangat tajam, ternyata terbukti ada penambahan klaster-klaster. Oke. Kalau ada dan klaster-klaster yang ditemukan, ini adalah klaster-klaster pasar-pasar tradisional, Pak? Nah, jadi begini. Kalau ada satu pasien atau dua pasien di dalam pasar ketemu, ini semuanya sudah melakukan tracing dengan ketat. Tetapi seketat apapun, tidak akan mungkin kita bisa mengidentifikasi 100% siapa saja yang terkena. Karena kan secara natural history of disease, kasus ini orang yang terinfeksi belum menunjukkan gejala itu kan sudah bisa menular. Nah, dan kita pasti tidak bisa mengidentifikasi siapa saja 100% yang pernah bergaul dengan orang yang terkena sakit ini. Caranya bagaimana untuk mengurangi itu? Ya disiplin. Ya, pakai masker. Saya masih banyak melihat orang di pasar tidak pakai masker. Kemudian physical distancing apalagi. Ya. Nah itu kalau ada satu saja sebagai carrier, jadi klaster baru lagi, klaster beranak klaster begitu. Oke. Nah, Pak Joni, padahal kan Surabaya Raya ini sudah menerapkan PSBB sampai harus diperpanjang lagi hingga 8 Juni. Sementara kalau kita lihat dari penyebarannya, ternyata 65% kasus COVID-19 itu terjadinya di Surabaya Raya. Apakah ini artinya PSBB-nya tidak efektif? Apa Pak evaluasi dari PSBB yang selama ini sudah berlangsung? Jadi, ya sesuai dengan Permenkes, PSBB kan ada 3 yang dievaluasi. Pelaksanaannya PSBB sendiri. PSBB juga sebetulnya hanya tool, hanya alat.
ya kan? Hanya alat untuk memutus rantai penularan dari COVID-19. Hanya alat, jangan lupa. Yang penting itu main behind the gun-nya. Hanya alat. Ada daerah-daerah tertentu yang kami lihat sangat patuh masyarakatnya. Sangat patuh. Upaya yang dilakukan oleh seluruh kita yang bertugas itu diikuti betul. Nah, saya tidak tahu profil di sini kok seperti ini. Mungkin diperlukan upaya-upaya yang lebih opresif begitu ya barangkali. Supaya masyarakat sadar bahwa COVID-19 ini serius. Ya. Apa yang harus berubah, Pak? Kalau kita lihat dengan adanya lonjakan kasus seperti ini, PSBB sudah diterapkan lagi hingga 8 Juni. Apa sih yang harus dievaluasi, yang harus betul-betul berubah dari penerapan teknis PSBB di lapangan? Nah, ya. Respon masyarakat harus lebih disiplin. Memberikan edukasi yang betul-betul bisa dijangkau, bisa dimengerti, bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Kemudian juga dalam tanda petik ya agak sedikit represif. Ya, represif itu artinya siapa yang melanggar peraturan PSBB yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah, ya harus diberikan sanksi yang tegas. Saya kira itu, dan yang penting sebetulnya kesadaran dari masyarakat. Itu the best, itu yang terbaik, jalan terbaik. Baik, terima kasih Bapak Joni. Bapak Joni Wahyudi telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV kali ini.